Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 Oksigen FAUI mau cari tahu nih kira-kira orang-orang tahu nggak ya mengenai mitos dan fakta pada penyakit jantung bawaan? Yuk nonton lebih. Ya, Mami, mitos atau fakta? Tangan anak yang berkeringat sama kaki yang dingin itu tanda dari anak tuh punya penyakit jantung. Mitos. Nah, itu mitos ya, karena kaki dan tangan yang berkeringat serta dingin itu nggak selalu merujuk ke masalah jantung. Bisa aja emang adiknya itu kurus dan jadinya tangan kakinya dingin. Nah, kalau anak ada PJB itu biasa jantungnya bocor atau katupnya bocor gitu. Maka jantungnya akan susah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi akan ada gejala-gejala seperti kebiruan karena darah nggak sampai ke jaringan, napas cepat, sulit makan, pertumbuhan terlambat, dan keringat dingin juga. Kak, mitos atau fakta kalau misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu nggak boleh minum banyak? Kayaknya mitos deh. Betul banget nih, jadi bener banget karena penyakit jantung bawaan tuh ada dua jenis sebenarnya, yaitu yang sianotik dan non sianotik. Kalau misalnya salah satu penyakit yang non sianotik itu dia justru harus banget dibatasi cairannya, sedangkan kalau misalnya di penyakit yang sianotik itu salah satu jenis penyakitnya justru harus banget pasiennya memiliki cairan yang cukup. Jadi penting banget edukasi dan pengobatan dari PJB sendiri itu menyesuaikan dia jenis penyakitnya apa. Kalau misalnya mau tahu lebih pasti bisa langsung ke dokter. Pengobatan antara PJB sianotik dan non-sianotik tentu saja berbeda. Pada PJB non-sianotik, misalnya ventricular septal defect, bayi harus dievaluasi secara berkala. Apabila diduga memiliki gagal jantung kongestif, maka dapat diberikan obat diuretik. Tetapi apabila terapi farmakologi gagal, maka dapat dilakukan operasi yang disebut dengan pulmonary artery binding. Artinya, arteri menuju paru diikat untuk mengurangi aliran darah menuju ke paru. Berbeda dengan penyakit jantung bawaan atau kita singkat PJB, jenis non-sianotik, PJB sianotik ini adalah kondisi di mana terdapat kelainan struktur jantung sehingga darah yang rendah oksigen kembali beredar ke sirkulasi. Oleh karena itu, gejala utamanya adalah kebiruan atau yang disebut dengan sianotik. Salah satu pengobatan yang dilakukan pada jenis penyakit jantung bawaan non-sianotik, contohnya pada penyakit tetralogy of Fallot adalah dilakukan operasi paliatif, yaitu dengan black clot atau suction, yaitu pemasangan saluran pirau antara pembuluh darah sistemik dan pembuluh darah pada paru-paru. Tujuannya untuk menambah aliran darah ke paru-paru sehingga konsentrasi juga bisa meningkat. Tentu saja ini berbeda ya dengan pengobatan yang dilakukan pada kondisi non-sianotik. Nah, setelah mendengar berbagai macam mitos atau fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada nih hal yang penting untuk dilakukan demi mencegah risiko jantung di masa depan makin tinggi. Hal penting tersebut adalah deteksi dini PJB pada bayi baru lahir. Deteksi tersebut bisa dilakukan dengan 3 langkah, yaitu sebelum menikah, selama kehamilan, dan bayi baru lahir. Yang pertama, deteksi dini sebelum menikah atau screening premarital. Screening ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya faktor risiko yang dapat mempengaruhi hasil kehamilan nantinya. Karena pada dasarnya faktor risiko PJB adalah genetika, infeksi menular, diabetes, penggunaan obat-obatan, kebiasaan minum alkohol, dan merokok. Yang kedua, deteksi dini selama kehamilan. Sebagian besar PJB dapat dideteksi dengan ekokardiografi fetal pada trimester kedua atau sekitar usia 18-22 minggu kehamilan. Dan yang ketiga, deteksi dini pada bayi baru lahir. Screening bayi baru lahir untuk PJB kritis dilakukan dengan oximetri denyut untuk memperkirakan jumlah oksigen pada darah bayi. Screening dilakukan ketika bayi berusia minimal 24 jam dan sebelum bayi diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan. Nah, itulah pentingnya untuk melakukan deteksi dini PJB pada bayi. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai penyakit jantung bawaan, mulai dari gejalanya, jenis-jenisnya, penanganan, hingga diagnosis. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oksigen FKUI, breathe to learn, beat for the soul. Dadah! Congenital heart disease atau CHD atau yang disebut dengan penyakit jantung bawaan itu merupakan kondisi kelainan pada struktur jantung yang dialami seseorang sejak kecil. Lalu CHD mengakibatkan gangguan pada aliran darah dari dan ke jantung, ada yang ringan maupun yang kompleks, sehingga tentunya berpotensi untuk membahayakan nyawa para penderitanya. Nah, congenital heart disease ini ada 2 macam, yang pertama itu ada cyanotic dan yang kedua ada asianotic. Yang pertama cyanotic, jadi cyanotic ini merupakan kelainan jantung yang membuat darah tidak membawa cukup oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Nah, karena hal tersebutlah penyakit bawaan sianotik biasanya mengakibatkan penderitanya mengalami bibir, kuku, dan kulit kebiruan. Yang kedua, asianotik yang merupakan kelainan jantung di mana proses pompa dari jantung ke seluruh tubuh tidak dapat berjalan secara normal. Gejala penyakit jantung bawaan umumnya dapat terlihat sejak bayi baru lahir. Adapun beberapa gejala penyakit jantung yang umumnya terlihat pada bayi baru lahir yaitu pertama, kulit, bibir, serta kuku berwarna hitam kebiruan. Dan yang kedua, ada sesak nafas. Dan yang terakhir, adanya pertambahan berat badan yang terhambat. Sedangkan gejala penyakit jantung bawaan yang dapat terdeteksi pada anak ketika sudah tubuh dewasa yaitu kulit, bibir, serta kuku berwarna kebiruan, detak jantung tidak teratur atau adanya kelainan aritmia. Yang ketiga, sesak nafas, tangan dan kaki mengalami pembengkakan dan juga mudah lelah. Nah, untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ini ada beberapa. Untuk yang pertama itu ada ekokardiogram. Nah, ekokardiogram ini biasanya untuk sering digunakannya itu untuk memeriksa bagian dalam jantung. Masalah jantung yang terlewatkan selama ekokardiografi janin itu terkadang dapat deteksi saat anak itu berkembang. Nah, untuk yang kedua, EKG ini adalah tes yang untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Nah, ini tuh dihubungkan dengan kabel ke mesin perekam EKG atau elektrokardiogram tadi. Nah, untuk mesin itu menampilkan sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung dan menunjukkan seberapa baik detaknya jantung ini. Nah, CXR ini itu dari jantung dan paru-paru dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada kelebihan jumlah darah di paru-paru atau jantung itu lebih besar dari biasanya. Nah, keduanya ini itu mungkin merupakan tanda dari penyakit jantung. Tata laksana dari penyakit jantung bawaan ini memerlukan intervensi bedah, tapi tidak lupa juga terapi obat maupun tindakan paliatif, serta pengembangan terapi baru di beberapa dekade ini, seperti paten ductus arteriosus atau PDA dan balloon arterial stenostomy atau BAS. Untuk saat ini, kedua terapi tersebut menjadi pilihan. Alasan utamanya karena memiliki banyak keunggulan. Di antaranya yaitu pemulihannya cepat, minim rasa sakit pasca pembedahan, dan tidak memerlukan perawatan yang lama di rumah sakit. Baik, sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Permisi dok, tolong saya dok. Ini bayi saya kenapa ya dok? Bibirnya pucat dan dia terus menangis dok. Bagaimana ya dok? Sebentar ya Bu, Ibu tenang dulu, mungkin bisa saya periksa dulu. Ibu tolong bayinya ditaruh di atas timbangan ya Bu untuk melakukan pengukuran. Iya baik dok. Oke Ibu, jadi berdasarkan hasil yang saya dapat, berat bayi Ibu ini tergolong cukup rendah dan juga, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan. Terlihat juga ya tadi itu, warnanya agak kebiruan ya di bibir dan di jari. Kalau begitu bagaimana ya dok? Untuk saat ini kami belum bisa memastikan, tapi gejala yang baru saya sebutkan tadi itu merupakan gejala penyakit jantung bawaan Ibu. Mungkin apakah Ibu merokok atau Ibu sering mengkonsumsi alkohol saat kehamilan Bu? Terkadang iya sih dok. Baik, itu memang salah satu faktor penyebab penyakit jantung bawaan ya Ibu. Dokter, penyakit jantung bawaan itu berarti ada kesalahan ya pada pembentukan jantung janin? Betul. Nah, tahukah kamu bahwa di Indonesia 4 bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan setiap jamnya? Maka dari itu, diperlukan deteksi dini untuk mendapatkan tata laksana sesuai indikasi. Yuk kita telusuri lebih lanjut tentang penyakit jantung bawaan. Congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktural jantung serta pembuluh darah besar yang dibawa sejak lahir dan mengakibatkan kelainan fungsi jantung. Kelainan ini terjadi akibat adanya gangguan atau kegagalan pembentukan dan perkembangan jantung serta pembuluh darah besar pada fase awal kehidupan janin. Sirkulasi darah jantung terdapat dua jalur utama dimulai dari vena umbilicalis, kemudian ke ductus venosus, kemudian ke vena cava inferior, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke foramen oval, kemudian ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta, dan kemudian ke sirkulasi sistemik. Kemudian jalur yang kedua dimulai dari ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke ductus arteriosus, kemudian ke aorta, dan kemudian ke sirkulasi sistemik. Etiologi dari congenital heart disease itu terdapat dari lingkungan dan juga genetik, di mana kedua hal ini dapat mengakibatkan abnormalitas yang biologi jantung yang bisa mengarah ke penyakit jantung kongenital. Klasifikasi dari congenital heart disease dibagi menjadi dua, yang asianotik dan cyanotik. Asianotik sendiri bisa menyebabkan arus darah pulmoner yang meningkat yang mengakibatkan obstruksi aliran darah dari ventrikel, sedangkan untuk cyanotik sendiri bisa menyebabkan aliran darah pulmoner menurun sehingga mengakibatkan aliran darah yang tercampur antara oksigen dan juga yang tidak beroksigen. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dari asianotik dan cyanotik. Jadi untuk asianotik, kadar oksigen di dalam darah tidak menurun sehingga individu terlihat biru-biru. Tetapi untuk kondisi cyanotik, kadar oksigen dalam darah menurun yang menyebabkan individu terlihat biru. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asianotik. Jadi ASD atau atrial septal defect itu merupakan adanya lubang di septum atrial sehingga menyebabkan aliran darah yang kaya akan oksigen dari atrium kiri ke atrium kanan. Nah, kondisi ini menyebabkan penurunan aliran darah ke sistemik, lalu gagal jantung kongestif, dan yang terakhir adalah hipertensi pulmonal. Di sini ada gambar pembesaran atrium kanan dan ACD dengan hipertensi pulmonal, pembesaran atrium kiri dan ventrikel kanan. Nah, di sini ada VSD atau ventricular septal defect, yaitu adanya lubang di septum ventrikel sehingga menyebabkan aliran darah kaya O2 dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan yang mengakibatkan hipertrofil ventrikel kanan. Nah, di sini juga ada hipertrofil ventrikel kanan dan hipertrofil atrium kiri dan ventrikel kanan. Yang kedua ada cyanotik. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai TOF atau tetralogy of Fallot. Di sini, TOF ini terdiri dari 4 kelainan, yaitu VSD, stenosis pulmonal, hipertrofi ventrikel kanan, dan overriding aorta. TOF ini mengakibatkan hipersianosis atau kebiruan yang biasa terjadi karena kegiatan menangis dan dehidrasi dan lain-lain, dan mengakibatkan paroxysmal hipernea dan dyspnea.
Di sini merupakan contoh salah satu akibat dari TOF tadi. Ini merupakan gambar chest X-ray-nya yang menunjukkan jantung yang berbentuk seperti boots atau biasa disebut shaped heart. Boot shaped heart ini menggambarkan adanya right ventricular hypertrophy, right-sided aortic arch, pulmonary bay flat karena infundibular pulmonary stenosis, dan pulmonary oligemia. Selanjutnya, cyanotic ini juga termasuk penyakit TGA atau transposition of great artery. Ini merupakan kelainan yang berupa tertukarnya letak kedua pembuluh darah arteri besar, yaitu aorta keluar dari ventrikel kanan dan arteri pulmonalis dari ventrikel kiri. Hal ini mengakibatkan cyanosis, takipnea, hipoksia, dan mungkin mengakibatkan kematian. Di sini merupakan salah satu gambar chest X-ray dari akibat TGA tadi, yaitu egg on string shape appearance dari jantung. Nah, dikarenakan adanya tertukarnya pembuluh darah tadi, pembuluh darah arteri besar, aorta dan arteri tadi, ini mengakibatkan perubahan bentuk jantung. Di sini membuat jantung terlihat lebih lonjong dan membuatnya terlihat seperti telur yang diikat dengan tali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala CHD. Nah, biasanya gejala ini dapat dilihat sebelum bayi lahir melalui USG. Namun terdapat beberapa kasus di mana gejala belum terlihat jelas saat masa kehamilan. Nah, adapun gejala dan ciri-ciri penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir seperti PJB cyanotic adalah seperti bibir, kulit jari tangan dan kaki kebiruan, sesak napas atau kesulitan bernapas, kesulitan makan, berat badan lahir rendah, sakit dada, dan pertemuan tertunda. Nah, dalam kasus lain gejala cacat jantung bawaan ini mungkin tidak muncul sampai bertahun-tahun setelah lahir, seperti kasus PJB acyanotic, karena badan bayi yang lahir itu tidak biru dan gejala susah terdeteksi saat lahir. Nah, untuk gejalanya sendiri adalah seperti irama jantung yang tidak normal, anak sering pusing, kesulitan bernapas, mudah pingsan, pembengkakan, dan kelelahan. Boleh next. Selanjutnya, untuk pengobatan CHD sendiri itu dapat ditangani dengan berbagai metode pengobatan tergantung tingkat keparahannya. Seperti yang pertama itu ada terapi obat. Obat dapat diberikan untuk meringankan beban kerja jantung atau membuatnya bekerja lebih efisien. Lalu ada implan alat pacu jantung atau ICD, ya itu dapat dilakukan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur. Selanjutnya arterialisasi jantung, yaitu pengobatan yang dapat dilakukan tanpa operasi, di mana nantinya melalui kateter sebuah alat kecil akan dimasukkan ke jantung untuk mengatasi kelainan atau sel jantung. Selanjutnya ada operasi jantung. Hal ini bisa dilakukan bila kateterisasi jantung tidak efektif, yang bertujuan untuk menambal atau menjahit lubang di jantung, memperbaiki katup jantung dan melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya dilakukan transplantasi jantung apabila kelainan jantung ini tidak bisa diperbaiki dengan obat-obatan atau metode pengobatan lainnya. Transplantasi jantung ini merupakan prosedur pengangkatan jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal untuk kemudian digantikan dengan jantung sehat dari pendonor. Demikian presentasi dari kelompok 10 oksigen realisasi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekarang udah lebih mengerti kan tentang PJB? Iya dok, makasih banyak ya semuanya sudah mau menjelaskan. Iya, sama-sama. Hai semua, kami dari kelompok 9 Oksigen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang terdiri dari Apsari, Kanyaka, Jasmine, dan Billy akan menjelaskan salah satu penyakit jantung bawaan yaitu ventricular septal defect atau VSD. Dalam penyakit VSD, septum atau dinding yang memisahkan antara ventrikel kanan dan kiri yaitu septum ventricularis mengalami defek sehingga terdapat suatu lubang. Defek ini memungkinkan abnormalitas aliran darah, di mana darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida saling bercampur. Pada bayi, defek ini muncul akibat abnormalitas perkembangan jantung selama masa kehamilan dan kelainan faktor genetik. Walaupun umum terjadi pada bayi, dewasa tetap memiliki risiko terkena VSD melalui komplikasi akibat serangan jantung. Defek pada septum ini diklasifikasikan menjadi 4 tipe berdasarkan posisinya. Tipe 1 atau tipe infundibular, defek terletak di bawah katup semilunaris. Tipe 2 atau tipe membranous, defek yang paling umum ini terletak di bagian inferior dari septum membranous. Tipe 3 atau tipe inlet dan tipe avacanal. Defek ini terletak pada septum atrioventricularis dan umum ditemukan pada pasien dengan Down syndrome. Tipe 4 atau tipe pars muscularis. Defek ini terletak di septum muscularis. Berdasarkan ukuran defek, tipe VSD dibagi menjadi 3, yaitu VSD kecil dengan diameter kurang dari 3 mm, VSD sedang dengan diameter 3-5 mm, dan VSD besar dengan diameter 6-10 mm. Gejala penyakit VSD terdapat banyak variasi yang dapat dibedakan dari tipe, ukuran, dan kelainan jantung lainnya. Gejala pada defek yang berukuran kecil biasanya akan sulit terdeteksi, terlebih lagi jika tidak memunculkan gejala apapun. Pada bayi sendiri, gejala klinis yang biasanya akan muncul setelah beberapa minggu kelahiran atau saat memasuki masa kanak-kanak. Lalu apa saja gejala umum VSD? Gejala tersebut dapat berupa yang pertama, selera makan rendah. Kedua, sulit menaikkan atau menurunkan berat badan. Ketiga, sering lelah atau mengalami penurunan tingkat aktivitas. Keempat, nafas cepat dan terdengar berat. Kelima, demam yang berkepanjangan dan lain-lainnya. Penyakit VSD menyebabkan semacam suara bising selama jantung bekerja yang disebut dengan murmur. Dokter dapat mendeteksi suara ini dengan stetoskop. Jika terdeteksi, dokter akan menyarankan pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis VSD, yaitu 1. Foto ronsen dada atau chest X-ray. Yang kedua, elektrokardiogram atau EKG untuk merekam aktivitas jantung. Yang ketiga,
ekokardiogram, atau pemeriksaan ultrasound jantung dan merupakan cara utama untuk mendiagnosis VSD. Yang keempat, yaitu kateterisasi jantung atau mengetahui struktur jantung serta tekanan dan kadar oksigen darah dalam jantung. Selanjutnya adalah penanganan VSD. Pada beberapa kondisi defek atau lubang yang berukuran kecil serta tidak terdapat gangguan hemodinamik, kondisi ini tidak membutuhkan tindak lanjut operasi. Namun, disarankan tetap di bawah pemantauan dokter untuk memeriksa apakah defek tersebut dapat menutup jaring pertumbuhan bayi. Di sisi lain, defek yang berukuran sedang dan besar serta memunculkan gejala perlu menjalani penanganan. Penanganan ini dapat dilakukan dalam beberapa metode operasi, seperti operasi jantung, di mana septum yang mengalami defek akan dijahit langsung. Prosedur kateterisasi, di mana lubang jantung akan ditutup oleh suatu alat di selang kecil atau kateter yang memasuki jantung melalui pembuluh darah dari paha, dan hybrid prosedur. Metodenya merupakan gabungan antara metode operasi dan kateterisasi, di mana kateter dimasukkan melalui sayatan di dada. Selain itu, untuk mendukung kerja jantung, pasien VSD disarankan untuk mengonsumsi beberapa obat, seperti diuretik, contohnya furosemide, penghambat beta, contohnya metoprolol, dan ACE inhibitor.